Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas hadis nomor 252 dan 253. Hadis ini membahas tentang membangun masjid di atas kuburan. Jadi apakah itu dilarang ataukah tidak? Kayak gitu ya, apakah boleh? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalallahu al-yahuda ittakhazu qubur anbiya'ihim masajida muttafaqun alaihi wa zada muslimu wan nasara. Kemudian hadis nomor 253, walahuma min hadisi Aisyata kanu idza mata fihimu rajulus salihu banau ala qabrihi masjidan wa fihi ulaika sirahul khalqi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala telah berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ya, qatala semoga melaknat Allahu, yaitu Allah, al-Yahuda, kepada orang-orang Yahudi, ittakhazu, yang mana orang-orang Yahudi ini telah menjadikan kubur anbiyaihim, kuburan-kuburan nabi-nabi mereka itu masajidah, sebagai tempat ibadah. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui jalur sahabat yang sama, yaitu Abu Hurairah. Wa zada Muslimun, dan Imam Muslim di sini menambahkan wan nasara, yaitu termasuk juga di sini orang Nasrani. Kemudian selanjutnya 253, walahuma, menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim juga, min hadisi Aisyah, dari hadis Aisyah radhiyallahu an. Ini jalurnya beda ya. Tadi jalur dari sahabat Abu Hurairah, sedangkan juga di sini ada jalur Aisyah. Menurut Abu Hurairah, Imam Bukhari dan Muslim. Kanu, yang mana mereka di sini, idza mata fihimu rajulus shalihu, jika telah meninggal di kalangan Yahudi tersebut, di kalangan mereka, yaitu orang Yahudi, ar-rajulus shalih, seorang laki-laki yang soleh, banau, maka orang Yahudi ini membangun ala qabrihi, atas kuburannya seorang laki-laki yang soleh tersebut, masjidan, sebagai tempat ibadah. Wafihi, dan di sini juga dalam hadis ini menyebutkan ulaika sirahul khalqi, yang mana mereka itu termasuk atau tergolong seburuk-buruk makhluk. Itu dua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang satunya dari jalur Abu Hurairah dan yang kedua adalah dari Aisyah. Nah, kalau kita lihat makna keseluruhannya di sini adalah
Ummu Salamah dan Ummu Habibah di sini adalah dua orang wanita dari kalangan ummahatul mukminin, yaitu ibu dari orang-orang mukmin. Ya, jadi istri Rasulullah itu namanya ummahatul mukminin. Jadi tidak boleh ada orang muslim yang menikahi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau adalah ummahatul mukmin. Sama halnya dengan kita menikahi ibu kandung kita sendiri. Itu hukumnya. Kemudian di sini kedua istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang telah mereka saksikan di negeri Habsyah. Ya, Habsyah ini ya kalau sekarang itu Ethiopia, yaitu mengenai penyembahan pengagungan terhadap patung dan gambar manusia di dalam gereja-gereja tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada mereka bahwa dorongan membuat patung dan gambar tersebut baik, yaitu untuk mengikuti jejak mayat yang soleh tersebut dalam amal perbuatannya. Tetapi mereka tidak sadar lambat laun dengan perbuatannya tersebut berarti mereka membuka pintu kekufuran bagi generasi berikutnya. Akhirnya patung tersebut diagungkan dan orangnya pun disembah. Maka jadilah mereka sejahat-jahat atau seburuk-buruk makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Nah, makanya kalau misalkan kalau Yahudi dan Nasrani itu ya kalau ada sahabat yang masuk ke dalam kanais ya gereja kayak gitu, nah dia kalau melihat patung ya dia nggak mau karena ya itu tadi patung gambar itu bagi orang muslim itu tidak boleh gitu ya. Tujuan yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini ialah memperingatkan mereka agar tidak menjadikan kuburan seperti apa yang telah dilakukan oleh orang-orang soleh tersebut sebagai tindakan preventif dan menjauhkan diri dari kemiripan dengan para penyembah berhala, sekaligus sebagai peringatan agar harta jangan dihambur-hamburkan dan disia-siakan untuk keperluan yang tidak semestinya. Jadi kalau misalkan dari hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwasanya sesoleh apapun orang itu tidak boleh kita membangun masjid di atas kuburnya. Nah, itu tidak boleh, ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita analisis lafadznya. Qatalahul Yahud di sini artinya adalah semoga Allah melaknat dan membinasakan orang Yahudi. Kemudian An-Nasara yang dimaksud adalah pengikut Al-Masih. Mereka dinamakan Nasara karena dinisbatkan kepada suatu kota yang bernama Nasrani. Mereka tidak mempunyai kuburan Nabi mereka yaitu Isa alaihi salam karena ia telah diangkat di langit. Dengan demikian yang dimaksud ialah kuburan pengikut para nabi yang paling terkenal. Itu ya, Nabi Isa alaihissalam itu nggak ada kuburannya, makanya tidak dijadikan tempat masjid, tapi karena telah diangkat ke langit. Dengan demikian yang dimaksud di sini adalah kuburan para pengikut mereka yang paling terkenal. Itu walahuma di sini menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim. Min hadisi Aisyah, yaitu dari hadis Sayyidah Aisyah. Lafadz hadisnya ialah sebagaimana berikut. Inna umma habibata wa umma salamata zakarota
li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'ataha bil habasyati fiha tasawira faqala inna ulaika idza kana fihim rajulus shalih famata banau ala qabrihi masjidan wasawwaru fihi tilkas suwar ulaika sirahul khalqi indallahi azza wa jalla yaumal qiyamah. Sesungguhnya Ummu Habibah dan Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zakarota li Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam kanisatan, yaitu mengenai atau tentang suatu gereja ro'ataha bil habasyati yang telah mereka lihat di negeri Habsyah. Itu fiha tasawiro, yang mana di situ di dalam gereja tersebut terdapat patung, banyak patung dan gambar atau gambar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna ulaika, sesungguhnya mereka tersebut, idza kana fihim rajulus shalih, apabila terdapat dari laki-laki yang soleh, famata, yang telah meninggal, banau ala qabrihi masjidan, maka mereka membangun masjid atas kuburnya, wasawwara fihi tilkas suwar, dan mereka menggambar di dalam masjid itu gambar-gambar. Nah, untuk menghiasi masjid-masjidnya tersebut, ulaika sirahul khalqi indallahi azza wa jalla yaumal qiyamah, yang mana mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah azza wa jalla, yaitu di sisi Allah azza wa jalla yaumal qiyamah, di hari kiamat. Nah, itu tadi hadis lengkap dari Sayyidah Aisyah. Jadi ini hadisnya dipotong. Nah, apakah hadis itu matan hadis itu boleh dipotong? Bisa saja, tidak ada masalah. Yang penting memotong matan dari suatu hadis itu tidak merubah daripada tidak merubah konteks daripada hadis tersebut. Ummu Habibah itu nama asli beliau adalah Ramlah binti Abu Sofyan Ummul Mukminin. Jadi Ummu Habibah ini Ramlah binti Abu Sofyan, putri daripada Abu Sofyan. Nah, termasuk salah seorang wanita yang paling dahulu masuk Islam. Nah, ia masuk Islam di Mekah dan hijrah ke Habsyah bersama suaminya, yaitu Abdullah ibnu Jahsi. Jadi Abdullah ibnu Jahsi ini adalah saudara daripada Zainab binti Jahsi. Lalu suaminya meninggal di Habsyah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu berada di Madinah mengirimkan utusannya kepada Raja Najasyi untuk melamarnya. Maka Raja Najasyi memberikan mas kawin kepadanya sebagai ganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Raja Najasyi tersebut mengirimkan Ummu Habibah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai istrinya. Hal tersebut terjadi pada tahun 6 atau 7 Hijriah. Nah, Ummu Habibah di sini telah meriwayatkan 65 hadis. Anak perempuannya bernama Habibah dan saudara laki-lakinya bernama Muawiyah yang telah mengambil riwayat darinya. Begitu pula Ambasyah, ia wafat pada tahun 44 Hijriah di Madinah. Kemudian Kanisah adalah tempat peribadatan orang Nasrani, yaitu gereja. Ada juga masjid, ada juga kanisah. Gitu.
Gereja yang dimaksud di dalam hadis dikenal dengan nama Gereja Maria, ya, Kanisah Maria. Ulaika syirahul halki. Al-Hafiz mengatakan, yaitu Imam Ibnu Hajar mengatakan, sesungguhnya mereka yang membuat patung di kuburan orang-orang saleh tersebut tiada lain untuk tujuan agar mereka terhibur dengan melihat dan mengingat sepak terjang orang soleh tersebut. Hal ini memacu mereka untuk mengikuti jejak dengan sekuat dan kemampuan mereka. Kemudian datanglah generasi penerus mereka yang tidak mengetahui tujuan pendahulunya. Lalu setan menghembuskan godaan kepada mereka bahwa para pendahulu mereka adalah benar-benar pengagung patung tersebut. Nah, akhirnya generasi penerus tersebut menyembahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan hal tersebut sebagai tindakan pencegahan, yaitu dengan menutup segala penyebab yang akan mendatangkan bahaya tersebut. Jadi ulaika syirahul halki ini, mereka adalah seburuk makhluk. Ini berdasarkan hadis lah ya, berdasarkan hadis ya, bukan artinya tujuannya kita kasih apa namanya itu memperburuk keadaan kayak gitu, kemudian kita mencela daripada orang-orang yang orang-orang Yahudi dan Nasrani, enggak. Tapi ini ya memang apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tujuan memang di antara agama Islam dan Kristen, terus juga Yahudi, memang ya ada perbedaan masalah akidahnya. Ya, salah satunya pembangunan masjid di atas kuburan-kuburan orang soleh. Itu ya mungkin ada di zaman dahulu, tidak berlaku di zaman sekarang. Tapi kalau yang patung Bunda Maria dan lain sebagainya itu sampai sekarang masih ada, terutama di gereja orang Katolik. Nah, bagi kami orang Islam itu tidak boleh ya, bagi kami orang Islam. Tapi ya bukan berarti teman-teman itu ya menghina daripada orang Katolik, Kristen dan lain sebagainya. Saya nggak pernah melakukan seperti itu. Ya, kalau misal orang Muslim ini tidak boleh ya, patung-patung tidak boleh. Sebagaimana juga orang Kristen Protestan kalau tidak salah, itu di gerejanya tidak ada patung-patung, dan cukup salib aja, karena itu nggak boleh kalau kata mereka. Ya, karena ya jujur saja, saya bukan cuman punya sahabat dari kalangan orang Muslim saja, tapi Katolik, Kristen juga ada seperti itu. Ya, ini cuman ini perbedaan masalah akidah dan ibadah. Kalau masalah muamalah itu tidak ada tidak ada gap, itu kita punya toleransi di situ ya, tidak ada pemisahan-pemisahan seperti itu. Fikih hadisnya adalah, satu, dilarang menjadikan kuburan sebagai masjid. Jadi kuburan itu tidak boleh dijadikan dibangun masjid di atasnya. Yang kedua, boleh menceritakan keanehan yang telah disaksikan oleh seseorang. Jadi kayak Ummu Habibah dan Ummu Salamah itu, beliau menceritakan kepada Rasulullah tentang keanehan yang dilihatnya. Jadi dia mau tanya sebenarnya seperti apa sih hukumnya kalau misalkan di masjid tersebut ada patung dan lain sebagainya. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang. Nah, yang ketiga, dilarang membuat patung dan haram membuat patung atau gambar makhluk yang bernyawa, khususnya patung atau gambar manusia yang soleh. Nah, makanya kalau misal ada beberapa ulama, ustadz dan lain sebagainya yang mengharamkan gambar itu ya salah satunya hadisnya di sini.
Gitu. Jadi jangan sampai teman-teman ada ustadz yang mengharamkan gambar, patung dan lain sebagainya. Nih. Itu semua ada dalilnya dia punya. Jadi kalau misalkan teman-teman mendengar ceramah ustadz yang berbeda dengan kita, itu kita tanyakan dulu dalilnya. Jangan langsung dicas wasabilah, apalah, syiah lah dan lain sebagainya, nggak boleh. Tanyakan dulu dalilnya. Yang keempat, haram membangun atau membuat kuburan dalam masjid. Yang kelima, orang yang melakukan hal yang diharamkan harus dicela. Jadi kalau misalkan kita istilahnya melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu harus dicela. Jadi supaya jangan sampai itu dilakukan. Yang keenam, hal yang menjadikan standar untuk menentukan hukum ialah berdasarkan syariat, bukan berdasarkan perbuatan. Ya, misal ini banyak terjadi di kalangan orang-orang awam ya. Biasanya perbuatan seorang nih, misalkan ustadz kayak saya atau siapapun kayak gitu kan, itu biasanya dijadikan ketentuan hukum. Sebenarnya bukan seperti itu. Yang menjadikan suatu patokan hukum itu bukan kita yang ngomong, gitu ya, bukan perbuatan ustadz tersebut. Kayak kami ini bukan itu patokan hukum, tapi adalah syariat, itu ya, syariat agama Islam. Yang mana itu berpatokan kepada Al-Quran dan hadis. Kadang ya orang kayak saya atau kayak ustadz yang lain bisa melakukan kesalahan, khilafan dan lain sebagainya. Nah, patokan, karena kita sudah punya patokan yang jelas, maka kita bisa saling mengingatkan. Kalau misalkan saya salah, ya diingatkan oleh teman-teman yang lain. Kalau misalkan ustadz tersebut kalau misalkan antum salah, ya saya ingatkan. Nah, itu kita saling mengingatkan kayak gitu. Tidak ada yang lebih di antara satu sama lain. Kalau misalkan salah, ya salah. Itu hukumnya. Jadi standarnya bukan perbuatan, tapi harus berdasarkan syariat agama Islam. Nggak boleh misalkan tapi antum mengucapkan selamat Natal apa enggak? Ya, mohon maaf, misal seperti itu kan. Perbuatan seorang ustadz atau apapun tidak bisa dijadikan landasan hukum. Itu yang bisa dijadikan landasan hukum adalah Al-Quran dan hadis, ya. Itu. Ya, beliau misalkan menerangkan hukum-hukum berdasarkan mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali kayak gitu. Nah, kita bisa pilih nih mana yang paling pas untuk kita laksanakan. Misalkan Syafi'i, kita bisa laksanakan menggunakan standar mazhab Syafi'i. Kita lakukan meskipun ustadz kita tersebut melaksanakan dengan standar mazhab yang lain, kayak misalnya Hambali, Hanafi dan lain sebagainya. Dia punya pemahaman tersendiri, dia punya ketentuan tersendiri. Kita beda, ustadz kita juga beda, itu biasa itu ya. Kadang saya membid'ahkan sesuatu hukum, suatu masalah kayak gitu. Bukan berarti perbuatan tersebut, orang yang melakukan perbuatan tersebut ahli bid'ah, pasti masuk neraka. Itu enggak seperti itu juga, itu enggak boleh, enggak fair seperti itu. Nanti ada pembahasan mungkin ustadz tersebut, perbuatan ustadz tersebut, amalan ustadz tersebut ada dalilnya apa segala macam, dan belum tentu juga beliau ahli bid'ah dan pasti masuk neraka. Nah, masuk neraka itu kuncinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang pegang, bukan kita. Kita semua ini hanya menganalisis suatu masalah ya sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Itu ya, berdasarkan apa yang sudah diajarkan oleh ustadz kita. Nah, keputusan itu biasanya dari suatu yang kita ambil, ya mau tidak mau hukumnya bisa berbagai macam. Ada yang bisa haram,
ada yang mubah, ada yang sunnah dan lain sebagainya, kayak gitu kan. Makruh itu bisa jadi bid'ah kayak gitu kan. Yes, oke, kayak gitu. Itu semua perbedaan pandangan kayak gitu. Di dalam menentukan hukum ya, kalau misalkan masalah bid'ah itu pasti ada perbedaan pandangan di situ. Yang satu mengatakan boleh, yang satu mengatakan itu bid'ah. Itu tidak ada masalah, kita tidak bisa apa namanya apa ya menyatukan pendapat dari semua ulama, ustadz, itu sudah fitrah manusia untuk berbeda pandangan. Itu saja. Jadi intinya sih ya, kalau misalkan toh akhirnya kafir mengkafirkan, ya itu bentuk daripada analisisnya. Yang penting adil aja sih kalau menurut saya. Misalkan ya setelah saya amati, saya teliti hukum-hukumnya apa segala macam, kemudian hukumnya kafir, ya mau tidak mau. Itu kalau misalkan setelah saya amati hukum-hukumnya kemudian ini haram, ya mau tidak mau. Ya kalau misal itu mau dijauhi silahkan, nggak mau dijauhi juga tidak ada masalah. Saya cuman hanya menyampaikan berdasarkan apa yang saya tahu. Kalau misalkan teman-teman nggak puas hati, mungkin ada yang kecewa atau mungkin ada yang keberatan, silahkan teman-teman ajukan dalil. Ya pastinya teman-teman punya dalil yang lebih banyak lagi, kitab yang lebih tebal lagi. Kalau ini ya berdasarkan daripada kitab Bulughul Maram, hadis dasar untuk seorang pemula. Akhirul kalam, apabila ada kesalahan, kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya di video ini, terutama untuk teman-teman yang beragama Yahudi dan Nasrani, itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak ada niat untuk menyinggung hati teman-teman semua, saya tidak ada niat menyalahkan semua, saya hanya menyampaikan sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran dan hadis. Itu mengenai masuk surga apa neraka, itu nanti urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman hanya sebatas Al-Quran dan hadis. Yang kedua, apabila ada ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, silahkan diatur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.